Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina Muhammadin as-sadiqil wa'idil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang sangat kami muliakan, para dewan guru pondok pesantren Al-Risalah, para wali santri, para santri semua, dan juga para jamaah Al-Risalah. Alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan anugerah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mampukan kita untuk bisa hadir di majelis rutin kita sebulan sekali. Kita kumpul di rumah Allah ini, baca sholawat, ngaji, yang intisab, yang silaturahmi, menyambung silaturahmi dengan putra putri kita yang ada di pondok ini. Semoga amal-amal baik ini benar-benar menjadi amal baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memampukan kita untuk terus bisa meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, majelis ini benar-benar majelis yang penuh dengan keberkahan, majelis yang andaikan kita tahu betapa berkahnya majelis ini, pasti kita menyiapkannya untuk datang ini sudah berhari-hari yang lalu. Bahkan kalau kita tahu betapa berharganya majelis-majelis seperti ini yang butuh majelis ini adalah kita. Yang butuh untuk hadir di tempat seperti ini adalah kita. Pasti kita ketika tahu semacam itu, kita akan mengupayakannya dengan sangat, bahkan mungkin sebelum subuh sudah di majelis ini. Majelis di mana kita dibawa bareng-bareng untuk bagaimana kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Majelis di mana kita diajak ma'al untuk kembali mendengarkan tentang kisah hidup, perjalanan hidup baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dzikrus shalihin tatanazzalur rahmat, menyebutkan sejarahnya, kisah hidupnya, perjalanan hidup, akhlak mulianya, perjuangannya orang-orang soleh. Itu tatanazzalur rahmat, kata Sufyan bin Uyainah. Artinya apa? Aisababu nuzulir rahmat, menyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang paling kita harapkan itu rahmatnya Allah. Wa awwalu rahmatin narjuha, rahmat yang pertama kali kita harapkan dengan kita hadir di majelis-majelis seperti ini adalah apa? Inhadul qalbi, bangkitnya hati kita untuk kemudian apa? Meningkatkan kesemangatan ibadah kepada Allah. Apa yang kita harapkan dari majelis seperti ini? Rahmatnya Allah, ziyadatul mahabbah, tambahnya cinta kita kepada orang-orang soleh. Walaupun kita bukan bagian dari mereka, paling tidak kita ingin cintai mereka dan berusaha untuk bagaimana kita menteladan amal-amal mereka. Nah, iman sholihin, iman pimpinan dari orang soleh adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di majelis ini dibawa untuk bagaimana kemudian kita kembali terhubung dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di majelis ini kita dibawa untuk bagaimana kita kembali mengecas keimanan kita, mahabbah kita
nyambung dengan kita di sini, nyambung dengan keluarga di sini. Akan tetapi hakikat dari hati kita di sini adalah silatuna ma'allah wa silatuna ma'a Rasulullah Muhammad SAW, yaitu keterkaitan kita, ketersambungan kita dengan Allah dan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ini majelis yang benar-benar luar biasa sekali. Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan, dan ini hadis kemudian disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau menjadi khalifah. Nabi pernah memberikan satu pesan penting yang menjadi pelajaran bagi kita semua, dan ini pesan disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau menjadi khalifah. Beliau mengatakan, Inna Allah kallafani an asrifa anhu du'a. Inna Allah kallafani an asrifa anhu du'a. Artinya bagaimana Allah itu membebani kepadaku agar ketika menghadapi masalah-masalah hidup kita, kalian semua, kita semua, agar ketika umatnya Nabi Muhammad SAW ini dengan segala problematikanya, untuk kemudian tidak sedikit-sedikit menyalahkan Allah, sedikit-sedikit kemudian menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa kemudian untuk bagaimana kita mengoreksi ke dalam, mengoreksi diri kita, sudah seperti apa amal yang kita lakukan, sudah seperti apa upaya yang kita lakukan. Oleh karena itu, adatus shalihin bal adatul anbiya wal mursalin, kebiasaan orang-orang saleh, bahkan kebiasaan para nabi, kebiasaan para rasul, itu ngajarin kita ketika kita menghadapi suatu masalah, yang pertama kali kita tengok itu adalah diri kita sendiri. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau dengan posisi beliau seorang raja yang semuanya tunduk kepada beliau, Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika beliau mengadakan majlis seperti ini, majlisnya dihadiri semua, apa itu penggawa-penggawa beliau, rakyat-rakyat beliau, bahkan hewan-hewan, burung semuanya hadir. Ketika beliau kemudian mentafakkur, tafakkur itu artinya mengabsen, wa tafaqqada al-tayra, beliau mencari absen kelompok-kelompok burung. Faqala mali la aral hudhuda. Ini kalimat ini penting di kalangan para mufassirin. Menjadi satu ilmu penting. Beliau mengatakan faqala mali la aral hudhuda am kana min al-ghaib, itu enggak. Loh, kenapa saya tidak bisa melihat hudhud? Jadi beliau mengembalikan pertama kali, tidak mengatakan hud-hud gak ada di mana, tidak, tapi beliau mengembalikan koreksi ke dirinya sendiri. Kenapa saya tidak bisa ya? Ada masalah kan dengan pandangan mata saya, sehingga di majelis ini saya tidak melihat hud-hud. Baru kemudian akal minal ghaibin, apakah hud-hud ini tidak ada? Ini satu ilmu penting yang kemudian menjadi satu ajaran penting di dalam Islam. Kita ini diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menemukan sesuatu yang tidak baik, maka kita kembalikan pada diri kita. Rabbana dzalamna anfusana, Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah, kami zalim ya Allah. Ya Allah, kami masih belum maksimal dalam melakukan ibadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah,
penting yang menjadi ilmu bagi kita semua. Maka ketika kita melihat Islam, ini agama yang luar biasa. Ketika Islam itu mengajarkan kepada kita, Islam ini agama yang memerangi kefakiran. Bahkan kata Syekh Abi Syekh Ahmad Kaftarun rahimahullah, dunia Syekh Mujahid Damaskus Suriah, beliau mengatakan bahwa rukun Islam yang ketiga itu kaya. Kenapa? Karena rukun Islam yang ketiga itu zakat. Itu pesan penting dari Allah bahwa Islam itu agama yang bagaimana kemudian mengajak kepada umatnya agar bisa menjadi seorang yang bisa mengeluarkan zakatnya kaya. Maka ketika Islam ini memerangi kefakiran, Nabi menyampaikan kahadal fadlu ayyakuna kufran, hampir saja fakir ini mendekati kekufuran. Karena Nabi ngajarin doa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung padamu ya Allah dari dua hal. Didekatkan oleh Rasulullah apa? Kufur dan fakir. Karena fakir ini mendekati kekufuran. Di sisi yang lain, ketika Allah mengajak kita untuk bagaimana kita memerangi kefakiran ini, di sisi lain Allah Subhanahu wa taala, Nabi ngajarin kita untuk bagaimana kemudian meninggikan derajatnya orang-orang yang bekerja. Ini artinya bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menyeimbangkan. Ketika kefakiran itu sesuatu yang tidak baik, maka Allah Subhanahu wa taala mendorong untuk bagaimana orang ini mau kerja. Ini keseimbangan dalam agama. Bahkan Nabi menyampaikan hadis yang sangat luar biasa sekali. Ketika suatu hari Nabi sedang duduk dengan para sahabat, kemudian lewat seorang pemuda yang gagah. Kemudian sahabat itu nyeletuk, Nabi, saya yang segagah itu tidak ikut jihad fisabilillah. Coba kalau ikut jihad. Mendengar itu, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan pemahaman sahabat ini. Jadi ibadah itu tidak hanya kemudian kita ikut jihad fisabilillah masuk dalam barisan perang. Jihad itu banyak. Nabi pernah menyampaikan ingkana yas'a, kalau memang dia itu keluar, ingkana kharaja yas'a, kalau memang dia keluar ala abawaihi syaykhaini kabiraini fa huwa fi sabilillah. Kamu salah sahabat. Itu pemuda itu kalau dia keluar rumah niatnya untuk nyari rezeki, menghidupi kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, keluarnya itu jihad fisabilillah. Ingkana yas'arja yas'a ala waladihi sighara, kalau dia keluar nyari nafkah untuk menghidupi anak istrinya, fa huwa fi sabilillah. Ingkana kharaja yas'a ala nafsihi yu'iffuha, fa huwa fi sabilillah. Allah. Bahkan ada kalau dia kemudian keluar untuk mencari rezeki, untuk menghidupi dirinya sendiri agar tidak menjadi beban bagi orang lain, bahwa fi sabilillah. Artinya bagaimana agama ini menseimbangkan. Ketika Allah itu kemudian memerangi kefakiran, di sisi lain Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang yang bekerja. Jadi susah kita, capek kita untuk bagaimana kemudian kita keluar rumah mencari rezeki yang halal untuk anak istri kita. Ini adalah upaya yang disupport oleh agama kita. Sehingga apa? Dengan itu kefakiran menjadi teratasi.
Sampai kemudian kefakiran ini gara-garanya adalah kita salah memahami konsep agama kita. Gak mau kerja, kemudian gak punya uang, nyalahin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Islam memerangi kebodohan, Nabi sampai menyampaikan ketika Fatu Makkah, ala kullu syai'in min amri jahiliyati tahta qadamayya mawdu'. Segala bentuk kejahilian apapun bentuknya, kejahilian dalam kebodohan, dalam ilmu, kejahilian sosial, kejahilian akhlak, semuanya Allah hapuskan. Sabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gak ada alasan untuk kemudian orang itu bodoh menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di sisi lain, di waktu yang bersamaan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita banyak sekali kita temukan teks-teks hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajatnya orang yang berilmu meskipun tidak memiliki nasab. Tidak ada kemudian ada alasan kenapa kamu nggak pinter, kenapa kamu nggak hafal Quran, kenapa kamu nggak pandai. Nah, saya kan anaknya orang biasa. Islam nggak ingin kemudian itu muncul. Kenapa? Karena yang menjadikan kita lain dari siapa itu Allah. Oleh karena itu, jangan sampai kemudian kebodohan kita ini kita menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah meninggikan derajatnya orang-orang yang berilmu. Bahkan sejarah mencatat ada 3 nama yang diabadikan dalam sejarah yang sangat diimpikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Salah satunya adalah seorang guru Qur'annya sahabat. Siapa namanya? Salim Maula Abi Hudzaifah. Salim ini budaknya, mantan budaknya Abu Hudzaifah. Hudzaifah ibnu Yaman. Salim Maula Abi Hudzaifah ibnu Yaman. Mantan budak dimerdekakan, gak jelas ini siapa orang tuanya. Akan tetapi begitu ngaji Quran dengan Rasulullah Muhammad SAW, kemudian menjadi hafizul Quran, orang yang hafal Quran, Salim ini yang tidak jelas keturunannya ini, dikatakan disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, ketika kalian ingin ngaji Quran, ingin belajar Quran, maka belajarlah kepada Salim. Allah, ini sangat luar biasa sekali. Artinya dengan ini nggak ada kemudian alasan orang tidak anaknya kiai, tidak anaknya orang hebat, tidak anaknya ningrat, tidak anaknya orang yang bernasab tinggi untuk kemudian menyalahkan kelahirannya untuk kemudian menghalangi dirinya dari mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada satu nama sahabat yang dimasukkan menjadi ahli bait Rasulullah Muhammad SAW. Siapa? Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Salman ini orang Persia, orang Iran. Salman ini sampai masuk dalam kalimat penting hadisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kenapa? Karena ilmu. Salman minna ahlul bait. Itu kasusnya apa? Kasusnya itu ketika perang Khandaq. Kalau bahasa Qurannya Ahzab. Surat Al-Ahzab itu adalah surat yang menceritakan tentang perang Khandaq.
Ahzab itu artinya aliansi-aliansi, karena Nabi saat itu dikeroyok oleh beberapa kelompok-kelompok, ada Yahudi, ada Quraisy, kafir Quraisy dan sebagainya. Mereka berkelompok baru menyerang Madinah Al-Munawwarah. Tidak imbang antara jumlahnya orang-orang yang menyerang Rasul dengan Nabi dan para sahabatnya. Mereka jumlahnya 10.000 tentara, Nabi cuma 3.000. Apa yang terjadi kemudian? Kondisi genting ini, Nabi kemudian mengumpulkan para sahabat beliau untuk diajak dialog dan ngobrol. Ini gimana menghadapi kondisi ini, bagaimana? Dan Sayyidina Salman Al-Farisi dia mengatakan kepada Nabi dan kepada para sahabat, Nabi, kami di Persia kalau menghadapi kondisi semacam ini, di mana jumlah musuh jauh lebih banyak dari kita, kami mempunyai satu strategi perang, yaitu dengan membuat parit-parit. Kenapa? Karena mereka tidak akan bisa langsung ke kita. Dia akan masuk ke parit dan kita tinggal membunuh dari atas. Ini pertahanan yang luar biasa strategi perang yang disampaikan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi. Ide brilian ini Salman yang orang asing, yang bukan orang Madinah Al-Munawwarah, yang bukan kelompok dari Muhajirin, bukan kelompok dari Ansar. Ketika kemudian ilmu beliau menjadi solusi dalam kondisi Ahzab ini, orang-orang berebut untuk memasukkan Salman bagian dari mereka. Ansar mengatakan, Salman minna, Salman ini kelompok kami Ansar. Orang-orang Muhajirin mengatakan, Salman minna, Salman ini kelompok kita orang-orang Muhajirin. Semua berebut. Kenapa? Orang pintar, orang berilmu, rebutan. Nabi tidak ketinggalan. Nabi mengatakan apa? Salman minna ahlal bait. Salman adalah bagian dari keluarga Allah. Keluarga siapa? Keluarga paling mulia, keluarga Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada alasan untuk kemudian orang kemudian nggak punya ilmu gara-gara rasa. Begitu punya ilmu, agama ini meninggikan derajatnya, walaupun kita bukan lahir dari siapa-siapa. Salam Muhammad, salam Muhammad. Kiai kuno dulu tradisinya apa? Secara bahasa masalah dan sebagainya, ngambil menantu itu santri-santri yang pintar. Ini wali tadi yang udah ngambil menantu guru-guru yang pintar. Salam Muhammad. Tapi jangan sampai mengambil yang sudah punya istri ya. Maaf, aku aja nggak masuk ini. Itu berdasarkan Pak Nabi. Ini ada Pak Yasa, ada Pak Nabi. Pak Yasa jangan yang mudah. Masuk di bagian ini. Jadi ini agama kita. Kesuksesan itu harus diperjuangkan. Jangan menyalahkan kalau nggak berjuang dulu. Kalau sudah berjuang, sudah memaksimalkan, mohon maaf, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu, imam besar Madzhabul Arba'ah, jangan pernah berpikir itu dari A sampai Z belajarnya itu dia. Enggak. Imam Ahmad bin Hanbal ketika jadi santrinya Imam Syafi'i, itu beliau merasa kesulitan. Beliau seorang muhaddis, ahli hadis, diajari Imam Syafi'i apa? Fiqhul hadis. Diajari Imam Syafi'i ilmu usul fiqh. Beliau kesulitan ketika memahami bab qiyas dan analog. Itu Imam Ahmad bin, sampai beliau itu satu materi yang diajari Imam Syafi'i diulang berkali-kali. Itu Imam Ahmad, santri Imam. Sampai beliau itu sering gak pulang dari majelisnya. Jadi Imam Syafi'i sudah selesai ngaji pulang, dia belum pulang. Kenapa? Karena beliau mengulang-ulang materi itu.
posisinya. Jadi kesuksesan itu perlu diperjuangkan. Jangan sampai kemudian menyalahkan ketidakpahaman. Kenapa? Karena nggak maksimal dalam belajar. Tapi apa hasilnya? Imam Ahmad bin Hanbal ketika Imam Syafi'i meninggalkan Baghdad, beliau mengatakan, "Ma khalaqtu fi Baghdad." Aku tidak mataratu Baghdad, ma khalaqtu fiha. Aku tidak meninggalkan Baghdad dan aku tidak meninggalkan di Baghdad seorang yang lebih alim dan lebih takwa dari Ahmad bin Hanbal. Allah. Itu perjuangan. Tapi abah, saya sudah belajar terus, bahkan sudah berdiri terus. Ada seperti itu? Sudah jongkok terus. Ada? Jangan malu-malu bilang ada. Siapa? Saya. Ini sampai di sini ya. Mohon maaf, kalau nggak bisa disuruh berdiri. Disuruh berdiri, bahkan disuruh jongkok. Repot kan perutnya. Habis makan jongkok, bahaya. Sudah maksimal. Kalau sudah maksimal, serahkan kepada Allah Subhanahu. Karena yang memberi ilmu itu Allah. Tapi kalau nggak maksimal, jangan kemudian menyalahkan Allah Subhanahu. Salahkan diri. Imam besar dalam kitab-kitab sejarah itu mencatat salah seorang ulama besar. Siapa namanya? Abdullah At-Taftazani, atau dikenal dengan Sa'ad At-Taftazani. Itu seorang ulama pakar ilmu balaghah, ilmu bayan, ilmu ma'ani. Siapa namanya? Abdullah At-Taftazani. Itu jadi cerita di kitab-kitab ini. Kenapa? Karena beliau itu, mohon maaf, kalau kita tapi ya gimana kan di buku kita bilangnya bodoh. Termasuk murid yang paling bodoh, kalah dengan teman-temannya. Halo, kalau diurutkan ranking mungkin paling awal dari belakang. Tapi beliau rajinnya luar biasa. Itu Imam Abdullah At-Taftazani atau Sa'ad At-Taftazani, pakar ilmu dalam. Sampai suatu hari lu wajib. Kayak perjuangan ini harus benar-benar dari Allah yang menilai, Allah yang tahu. Imam Abdullah At-Taftazani kemudian suatu malam, karena beliau habis belajar kemudian wudu sholat. Santai aja seperti ya. Kalau malam sebelum tidur wudu apa jajan? Jajan apa sholat? Atau jajan habis sholat? Sholat kemudian beliau tidur. Begitu tidur, mimpi didatangi seorang laki-laki. Ya Abdullah, izin main. Pergi ikut aku, kenapa? Kita akan ada ujian. Apa kata beliau? Ujian apa? Saya nggak bisa. Saya belum belajar, saya belum paham. Masa mau diuji? Mau nggak ikut? Enggak. Datang lagi lagi. Ayo Abdullah, ikut aku. Kita mau ujian. Sama jawabannya. Ujian apa? Saya nggak bisa. Saya nggak siap. Saya ini bodoh. Nggak mau ikut? Enggak. Sampai datang ketiga, dibilangin, ayo ikut. Nggak mau. Saya nggak bisa, saya bodoh, saya belum paham apa yang mau diuji di saya. Kemudian Nabi mengatakan, kamu nggak mau yang manggil Rasulullah Muhammad SAW. Begitu dibilang Rasulullah, Imam Abdullah At-Taftazani langsung berdiri. Ayo sudah berangkat. Dan beliau dibawa ke majelis, yang di majelis itu
ada baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat-sahabat mulia Rasulullah Muhammad SAW. Ditanya, Tafazari, kenapa ucapan itu nggak datang-datang? Rasul, maaf Rasul, karena saya nggak ngerti kalau yang manggil adalah engkau wahai Rasulullah. Kalau saya tahu yang manggil engkau Rasul, pasti sejak awal saya datang Rasul. Rasul, kebetulan kata Tafazari, apa? Mumpung ketemu engkau wahai Rasul, saya mau mengadu. Mau mengadu. Mengadu apa kata Zaini? Rasul, saya ini belajar berkali-kali, tapi mohon maaf Rasul, saya tidak paham. Saya bodoh Rasul. Mengadu ke Rasulullah Muhammad SAW. Mumpung ketemu Rasul, apa kata Rasulullah? Sabda Rasulullah, kata Zaini, buka. Kemudian Tafazari membuka mulutnya dan kemudian diludahi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diludahi, kemudian ditelan ludahnya dan beliau terbangun dari tidurnya. Besoknya di majelis gurunya semua yang pernah dipelajarinya ingat semua. Karena pernah ngaji, pernah cuma nggak saya tahu aja. Ingat semua ilmu-ilmu yang pernah dipelajarinya. Dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai gurunya heran, teman-temannya heran. Kok kamu bisa seperti itu? Menceritakan. Karena ketemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diludahi oleh Rasulullah. Yang menjadi catatan pentingnya apa? Untungnya Tafazari ini belajar. Jadi kembali ilmunya. Ya kalau nggak pernah belajar apa yang kembali? Jadi harus diperjuangkan dan jangan pernah merasa putus. Burdatul Madi yang tadi kita baca sebentar tadi, Burdah itu ditulis Imam Al-Busiri. Saya pernah ziarah ke makbarah beliau di apa itu di Skandaria. Imam Busiri kita ziarah ke sana. Imam Busiri ini sama kisahnya ini. Beliau sakit, separuh badan itu apa itu mati apa namanya stroke sekarang ya. Badannya ini. Kemudian beliau membuat syair-syair bersenandung tawasul lewat Rasulullah Muhammad SAW, minta kesembuhan dari Allah lewat Rasulullah Muhammad SAW. Syair-syair itu memuji tentang Rasul dan sebagainya, semuanya luar biasa. Ini bayangkan, diperjuangkan ini, memuji Rasul sampai lahirlah syair yang begitu indah, Burdatul Madi itu. Dan Allah ternyata Masya Allah ketika memberi lebih dari yang diharapkan. Ketika Allah sudah melihat perjuangan kita, Allah memberi lebih dari apa yang kita pilihkan. Imam Busiri saat itu kemudian didatangi baginda Nabi Muhammad SAW dan diselimuti burdahnya Rasulullah. Nabi copot burdahnya, jubahnya Nabi, kemudian diselimutkan ke siapa? Imam Al-Busiri, dan begitu bangun tidur Allah berikan kesembuhan. Pertanyaannya kemudian, apakah anugerah itu hanya berhenti di situ? Tidak. Apakah Imam Busiri hanya ketemu dengan burdahnya Nabi dalam tidur saja? Tidak. Ternyata Allah memberikan apa yang lebih dari yang dipikirkan oleh Imam Busiri. Yaitu apa? Imam Busiri kemudian akhirnya benar-benar dimuliakan oleh Allah, bisa mencium dan memakai burdahnya Nabi secara langsung. Karena berkah burdah itu. Di Nabi itu dulu ada orang
bin Zuhair. Ini seorang penyair. Dia membuat syair-syair hijab, syair-syair yang memerangi Rasulullah, menghina Rasulullah, memusuhi Rasulullah. Ya, itu jadi dulu itu ada, sekarang juga ada. Lagu-lagu yang menghinakan ulama, sebenarnya itu ada seperti itu, merendahkan orang dan sebagainya. Dan di zaman Nabi itu ada orang kafir namanya Ka'ab bin Zuhair, itu penyair hebat. Kalau sudah membuat syair, orang terkagum-kagum. Inna fil kalami lasihrun, kalimat itu bisa musik. Tapi sayangnya Ka'ab bin Zuhair ini syairnya memusuhi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi juga punya penyair, Nabi senang dengan apa itu syair-syair hebat. Nabi juga punya penyair namanya Ihsan bin Sabit yang membela Nabi. Dia Nabi dikasih adiknya Maria Qibtiyah. Adik Maria Qibtiyah. Dia ada Ihsan bin Sabit. Nah, takdir Allah. Jadi Ka'ab bin Zuhair ini dapat berkah doanya Rasul. Ka'ab bin Zuhair ini kemudian apa? Ka'ab bin Zuhair masuk Islam. Begitu masuk Islam, di hadapan baginda Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ka'ab bin Zuhair ini membuat syair. Dan syairnya syair yang memuji-muji Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu senangnya Rasul, bahagianya Rasul dengan Ka'ab bin Zuhair yang berubah haluan, Nabi kemudian mencopot budaknya dan dipakaikan, dihadiahkan kepada Ka'ab bin Zuhair. Masya Allah. Diberi hadiah jubahnya Rasulullah. Jubah ini kemudian oleh keturunan-keturunannya Ka'ab bin Zuhair ini dijual, pindah tangan di tangan-tangan para khalifah sampai ke tangan khalifah terakhir itu khalifahnya Daulah Abbasiyah yang ada di Baghdad, yang ada di Irak. Dan itu menjadi satu rahasia kehebatan Daulah Abbasiyah. Kenapa? Karena ada budaya jubahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Irak ini diserang oleh tentara Tartar, kemudian mengalami kehancuran, maka kemudian budak ini dibawa oleh para khalifah Daulah Abbasiyah ini, dibawa ke Mesir. Dibawa kemana? Ke Mesir. Dan di Mesir itulah rahasia besar, ternyata budak itu menjadi keberkahan yang menghampiri Sahibun Nadlil Burda, yang menghampiri Imam Busiri, yang membuat nadom budak yang pernah merasakannya dalam mimpi. Akhirnya budak itu datang kepada beliau dan beliau memakinya sejarahnya. Assalamualaikum. Jadi intinya semua itu perlu diperjuangkan. Jangan pernah kita ketika menghadapi masalah gampang menyalahkan diri sendiri. Contoh, diuji Allah, anaknya ini mas, diajak sholat susah, disuruh ngaji susah, diajak belajar ilmu agama tidak tahu. Maka bagaimana? Yang anaknya jangan. Tapi koreksi diri kita sendiri. Semakin susah anak kita dibawa ke Allah, harus semakin kencang doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus semakin banyak takarub kita ke Allah, zikir kita ke Allah, angkat tangan kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semakin banyak dan gak pernah bosan kita mendidik anak kita untuk mau diajak kebaikan. Ada Pak ilmu teori kalimat. Halo, ilmu teori kalimat. Jadi ternyata kalimat baik
itu kalau diulang 160 kali itu bisa pengaruh otak yang asalnya tidak suka menjadi suka. Halo, ibu punya anak gak mau ngaji, terus pokoknya ngaji nih, dia dengar kata ngaji itu benci. Ibu punya anak gak suka pesantren, dengar kata pesantren benci. Itu ternyata dalam ilmu teori otak itu kalimat baik yang dia benci itu kalau diulang 160 kali dengan sabar, dengan ikhlas, itu merubah reaksi otak menjadi suka. Tapi mengulangnya nggak boleh lama-lama. Ini anaknya, nah, ayo baru ngaji, nggak mau, nggak. Besok lagi, ngaji itu mulia, nggak. 2 kali. Nah, ngaji itu nanti begini, tidak, pokoknya enggak 3 kali. Jangan nyerah. Teorinya 160. Nah, pertanyaannya kemudian, sudah kamu pernah mencoba 160 kali? Bapaknya nggak mau sholat subuh, Pak, bangun subuh. Capek, ya udah yang tidur sekali. Nah, malah mending. Halo, 160. Sabar nggak Bu kira-kira mengulangnya? Sabar nggak? Itu ilmu psikologis. Ilmu psikolog itu seperti ini dan terbukti. Benci jadi suka. Benci jadi rindu. Ulang 160 kali. Itu kalau dibuat hafalan, wah pasti lancar. 1 halaman Quran harus 160 kali. Itu pasti hafalnya itu bukan lagi halamannya, sampai selalu hurufnya itu apa? 160. Dan santri Arif Salah itu tanpa sadar mengulang hafalannya, hafalan Imriti, Alfiyah setahun itu lebih dari 360 kali. Pagi belum masuk kelas duha, malam udah mau jam belajar duha, sehari berapa kali? Minimal 2 kali. Sebulan berapa kali? Dikurangi 4 kali. Berarti berapa kali? 26 kali 2 berapa? 50? 3 bulan berarti berapa kali? Hah? 156. 4 bulan semuanya mesti hafal ya. Karena teorinya 160. Makanya berarti tahun depan 4 bulan semua hafalan sudah beres. Karena sudah lebih dari 160. Jatah Alfiyah. Saya satu 500 berarti 4 bulan sudah selesai. Kalau murojaahnya sekali duduk 500. Salam apa? Apa sih teorinya ada semua di dunia ini? Masya Allah. Jadi apa? Rizki saya susah. Teorinya bagaimana? Semakin susah rizki, teorinya semakin subur. Halo. Ini kayaknya pada ibu pada belum terima. Bisa. Semakin susah rezeki, kalau pilih uangnya banyak, semakin bahagia, semakin syukur. Kenapa? Sekarang saya tanya, siapa nabi yang paling kaya? Sulaiman. Pertanyaannya kemudian, apa doanya Nabi Sulaiman?
auzi'ni an ashkur nikmatan. Ternyata semakin kitanya semakin syukur, semakin banyak itu. Karena kita ini sering banyak minta kaya, nggak pernah minta syukur, makanya nggak pernah kaya. Halo, kalau doa minta harta, minta uang, sehari berapa kali? Semua itu abang setiap 5 waktu habis sholat. Minta uang plus doa, plus tahajud 7 kali. Sekarang pertanyaannya, doa minta syukur berapa kali sehari? Enggak kan? Ini yang jadi masalah. Loh, ternyata rahasianya itu di syukur. Kalau minta uangnya 7 kali, syukurnya 14 kali. Kalau minta kayanya sehari semalam 50 kali, minta syukurnya 500 kali. Salam Muhammad. Timbangan dalam. Jadi semuanya perlu diperjuangkan, dan ketika ada apa-apa yang tidak baik, jangan gampang-gampang menyalahkan Allah, akan tetapi bagaimana kemudian kita mengoreksi diri. Ini insyaallah ibu sekalian, semoga bermanfaat, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua usaha kita, amin. Kabulkan semua hajat-hajat kita, amin. Semoga anak-anak kita yang dari saat ini benar-benar diberikan ilmu yang manfaat dari Allah, yang belum soleh disolehkan, yang belum rajin dirajinkan, yang sudah rajin tambah rajin. Alhamdulillah, saya bersyukur ke Allah, tahun ini itu tahun terbaik dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini anak-anak baru semuanya bagus, semuanya baik, ya hampir bisa dikatakan nggak ada problem. Itu kenapa? Karena berkahnya anak-anak. Semakin anak-anak itu baik, akan menjadi contoh bagian. Jadi kalau nanti santri baru tahun 2026 kok banyak masalah, berkali banyak masalah. Ya Allah, ayo. Ketika Sayyidina Ali ditanya, Sayyidina Ali, kenapa di zamanmu banyak problem? Dulu zaman Abu Bakar enggak, Sayyidina Umar enggak, Utsman problem enggak banyak, kami terbanyak. Kenapa Sayyidina Ali? Apa kata Sayyidina Ali? Nah, karena dulu ketika dipimpin Sayyidina Abu Bakar,